sesegera mungkin lah itu. Salah satu contohnya akses internet itu diratakan. Ya. Kalau memang kita mau berharap pendidikan jarak jauh terus bisa dilaksanakan, ya kita harus segera mungkin merdeka signal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Lorong Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita kehadiran tamu jauh-jauh dari Manado ini, Bapak Dr. Nicholas Efurianingrat. Nah, beliau pada kesempatan siang hari ini akan berbagi inspirasi, berbagi pengalaman bagaimana sepak terjang beliau yang juga menjadi seorang akademisi di Universitas Negeri Manado. Dan beliau saat ini kebetulan juga menjabat sebagai Wakil Dekan 3 atau bidang kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Kita akan banyak berbincang nanti bagaimana kemudian Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini diimplementasikan atau mungkin diterapkan di Manado, dan nanti banyak hal yang bisa kita ambil, kita diskusikan, kita jadikan sebagai bahan, ya barangkali bahan kajian, dan sekaligus juga kita akan berbincang-bincang nanti mengenai bagaimana secara umum potret pendidikan ya atau dinamika pendidikan yang ada di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi barangkali nanti ya, sebagai tempat di bagaimana Pak Nicholas ini hadir di sana di Sulawesi Utara atau di Manado tepatnya. Oke, Pak Nicholas Fajar, apa kabar Pak? Ya, puji Tuhan, sehat. Sehat Pak ya. Baik, Pak Nicholas, ini sekilas saya baca dari profil yang saya baca dari Anda tentang sosok seorang Nicholas Fajar ini, ternyata Anda berasal dari Jawa Pak kalau tidak salah Pak ya. Iya, kemudian betul. Hijrah atau mengembara ini ke Manado, ini bagaimana ini ceritanya Pak? Bisa di-sharingkan Pak? Ya, baik. Saya memang akademisi di Universitas Negeri Manado, khususnya di Fakultas Ekonomi. Seperti yang sudah Mas Firdian tadi sampaikan, saya memang bukan asli Manado, bukan asli orang Minahasa. Ya, saya asli Solo, orang tua saya dari Solo ya. Nah, bapak ibu saya itu orang Solo. Singkat cerita, saya kenapa bisa sampai di Manado itu, saya kuliah S1 itu di Yogyakarta Pak, di Yogyakarta, di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, di saat waktu itu saya ketemu dengan mantan pacar saya. Mantan pacar saya di sana, yang mantan pacar saya itu orang Minahasa asli ya. Tepatnya orang Minahasa Selatan ya. Kemudian cerita saya selesai studi di Atmajaya Yogyakarta, saya mulai berkarir di swasta. Tahun 2006 saya dimutasikan ke Sulawesi Utara, tepatnya di kota Manado. Nah, kebetulan karena istri saya kan memang orang sana, jadi dia mungkin dengan lebih sangat senang sekali dia bisa balik lagi ke kota asalnya, gitu ya. Kemudian saya mulai berkarir di salah satu perusahaan farmasi besar di Indonesia di Sulawesi Utara. Kemudian saya berpikir kalau saya tetap di perusahaan ini, kemungkinan besar memang secara salary saya mungkin lumayan ya, salary-nya lumayan, tapi ada satu yang hilang, karena kemungkinan besar saya akan dipindahkan lagi. Walaupun karirnya bagus ya, tapi untuk kestabilan keluarga kayaknya saya kurang. Jadi pada akhirnya tahun 2008 saya coba melamar jadi PNS di salah satu universitas, yaitu Universitas Negeri Manado. Dan disitulah saya diterima sebagai PNS dan dosen di sana. Waktu itu masih boleh, penerimaan dosen itu masih S1. S1 Pak ya? Itu masih boleh, waktu itu masih boleh. Kemudian, tapi kan belum boleh ngajar. Nah, kemudian 1 tahun kemudian saya kuliah S2 lagi
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, dan baru saya kembali lagi ke Manado untuk melanjutkan kuliah S3 saya di Universitas Samratulangi. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Pak Nicholas, tadi kan Anda akhirnya diterima juga sebagai ASN di Manado, sempat menempuh studi lagi di Jawa. Apakah sebetulnya dari sosok seorang Pak Nicholas ini ada kerinduan gitu Pak? Akhirnya ngambil S2-nya di Jawa lagi. Saya pulang kampung aja lah. Bagaimana pada waktu itu? Enggak juga sih. Kebetulan saya sudah stabil tinggal di Manado, tapi saya rasa untuk meningkatkan kompetensi saya lebih memilih Gadjah Mada. Hanya, udahlah saya pergi aja ke Gadjah Mada, coba studi di sana, mencoba peruntungan studi di sana. Nah seperti itu, dan itu menurut saya sesuai dengan background pendidikan saya, karena saya kompetensi saya di bidang manajemen pengetahuan atau mungkin bisa dikenal sebagai management. Nah di sana salah satu ada jurusannya atau konsentrasinya di sana, makanya saya memilih di sana. Oke, Pak Nicholas, ini kemudian Anda menjadi dosen tetap ya. Tadi Anda cerita tadi bagaimana awalnya karir Anda di perusahaan farmasi, kemudian Anda terketuk hatinya ya, atau ada dinamika, problematika dalam hati. Nanti kalau saya terus di sini, bagaimana nanti ke depannya? Tapi Anda mungkin ingin berpikir yang lebih luas lagi, barangkali dengan mengabdikan diri sebagai ASN dan sekaligus sebagai dosen, pengaruhnya atau dampaknya bagi kemaslahatan akan lebih luas. Nah, ngomong-ngomong gini Pak Nicholas atau Pak Fajar, ini Anda mencermati saat ini Pak Fajar, ini juga di tengah-tengah suasana kemerdekaan kita yang ke-76 ini, nampaknya di dunia kampus ini juga muncul dinamika bagaimana Merdeka Belajar atau kampus Merdeka yang mulai digagas oleh Pak Mendikbud atau Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim itu. Nah, sejauh yang Anda rasakan atau Anda amati, mungkin Anda juga implementasikan. Bagaimana kemudian pandangan seorang Pak Nicholas Fajar ini terkait dengan program MBKM yang dicanangkan oleh Mendikbud ini, Pak? Ya, oke. Sebelum saya mungkin bisa memberikan penjelasan tentang MBKM, MBKM itu atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu sebenarnya, menurut pandangan saya itu sebenarnya sudah sering dilakukan oleh perguruan tinggi. Contoh KKN. KKN kan di mana-mana di semua universitas ada ya KKN. Ya. Kemudian ada mungkin di kampus saya itu ada namanya program magang. Magang ya. Terus ada juga namanya di kampus saya ada namanya program PPL. Itu untuk yang identik dengan program kampus pengajar. Jadi ngirim mahasiswa-mahasiswa pergi ke sekolah-sekolah terpencil dan mereka membantu mengajar di sana. Itu sebenarnya sudah dimulai. Begitu juga misalnya himpunan-himpunan mahasiswa jurusan Himapro atau mungkin badan eksekutif mahasiswa itu suka membuat kegiatan-kegiatan sosial. Nah itu sebenarnya merupakan potret buat saya MBKM juga, walaupun perbedaannya adalah terletak pada jumlah SKS-nya, yaitu seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau magang KKN itu mungkin dulu masih sebagai bagian dari kurikulumnya mereka. Sekarang sudah mulai ada misalnya magang itu 20 SKS, KKN 20 SKS, kampus pengajar, iya ada. Nah itu yang sebenarnya agak menyulitkan program studi, karena kalau dulu kan mereka sudah itu bagian dari struktur kurikulumnya, tinggal mereka kontrak, tinggal kasih nilai. Nah kalau sekarang mereka nggak perlu lagi kontrak, misalnya program kampus pengajar nggak perlu lagi kan, menurut peraturan Menteri Permendikbud tentang SNDI-nya mereka nggak perlu lagi kontrak itu. Tapi mereka harus dikonversi, kegiatan mereka yang dipublikasi dikonversi dengan mata-mata kuliah yang ada, yaitu yang sedikit menyulitkan buat program studi. Tapi menurut saya ini adalah program yang sangat baik, sangat baik.
kalau dari kacamata Pak Nicholas tadi ya, bahwasanya kan dulu kita mungkin di masa-masa kita kuliah S1 barangkali sudah ada, bahkan sampai sekarang mungkin program KKN, mana ini bukan bentuk dari apa ya, bisa dikatakan mahasiswa untuk bisa bersinergi dengan masyarakat, nah katakanlah begitu Pak. Nah kalau melihat yang sekarang ini Pak, ini kan sudah kemudian diimplementasikan ya dalam bentuk permen tadi itu, menurut Pak Nicholas Fajar ini sudah mampu menjawab kegelisahan barangkali dinamika di dunia pendidikan, atau seperti apa Pak dengan penerapan MBKM yang saat ini? Ya baik, menurut saya sih belum bisa jawab karena tentang hal tersebut, karena ini kan implementasinya juga baru kan sebenarnya. Baru di Permendikbudnya aja baru ada di tahun 2020 kan. Kemudian mungkin kalau di semacam di kampus saya itu baru mulai terimplementasi di 2021. Jadi mungkin belum bisa mengukur apakah MBKM ini bisa menjawab permasalahan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia. Tapi kan rohnya dari MBKM itu kan sebenarnya memberikan mahasiswa itu pengalaman belajar di luar kampusnya. Belajar di kampusnya. Kalau dulu misalnya BEM itu kegiatan-kegiatan sosial, mereka sedikit-sedikit kegiatan sosial itu kan lebih pada apa ya istilahnya bawaan diri ingin membantu masyarakat tanpa ada reward SKS-nya. Tapi sekarang tidak ada reward SKS-nya tentang hal-hal seperti itu. Ya seperti itu Mas Firdian. Jadi memang belum bisa diukur apakah ini sudah bisa berhasil, implementasi sudah berhasil, karena memang banyak perguruan tinggi yang setahu saya masih agak kesulitan untuk mengimplementasikan hal ini seperti itu. Tapi kalau dilihat dari konsepnya atau gagasan besarnya ini, menurut Anda ini positif ya Pak ya? Artinya bagaimana kemudian mengenai teknisnya ini yang masih jadi pertanyaan di kemudian hari Pak? Ya, kalau menurut saya pribadi sangat mendukung program Kampus Merdeka ini. Walaupun secara teknis masih harus banyak perbaikan sana sini ya. Tapi memang rohnya itu ingin membuat mahasiswa itu lebih siap terjun nantinya ketika mereka lulus itu mereka sudah siap terjun, siap kerja, siap mandiri. Betul. Seperti itu. Itu rohnya dari MBKM sebenarnya. Dan lebih menyatu dengan industri. Nah, dulu mungkin kurang ya antara kurikulum perguruan tinggi dengan industri itu kayaknya nggak match. Tapi mungkin sekarang dengan MBKM ini bisa. Tapi ya itu sekali lagi ya belum bisa terukur dengan baik saat rencana implementasi yang baru ya kira-kira 1 tahun berjalan. 1 tahun ini, oke. Nah, ini kan ngomong-ngomong Anda juga seorang Wadek 3 ini Pak ya, Wakil Dekan 3 itu juga menaungi bidang mahasiswa. Kalau Anda kemudian perhatikan Pak Nicholas, ini kan sudah banyak tentunya unit kegiatan mahasiswa UKM yang ada di kampus ya, termasuk di Negeri Manado sendiri, di Unima sendiri. Nah kalau dilihat Pak dari konteks ini Pak ya, organisasi Pak ya, artinya ini kan juga membentuk karakter building, kemungkinan dan seterusnya. Dengan adanya MBKM yang saat ini sedang katakanlah mulai perintisan, ini semakin terasa atau nanti bagaimana? Ini khususnya kan tidak semua mahasiswa kemudian tertarik di dunia organisasi Pak. Barangkali dengan adanya MBKM ini khususnya mahasiswa yang terlibat UKM akan memiliki ini mungkin Pak nilai plus barangkali, atau seperti apa dari kacamata Pak Nicholas ini? Baik, mungkin ini lebih kepada respon mahasiswa ya, mungkin tanya kemudian ya. Ya lebih mengarah ke respon mahasiswanya. Memang sih program MBKM ini terutama di kampus kami itu masih perlu banyak sosialisasi, karena mungkin banyak mahasiswa juga yang belum banyak mengetahui hal ini gitu. Nah, contohnya memang saya mendorong MBKM ini berjalan. Jadi gini, di kampus saya dengan Wakil Dekan 1 itu kerjasama untuk mensukseskan kegiatan ini. Saya dari sisi tanggung jawabnya memotivasi mahasiswa untuk mau ikutan di MBKM. Nanti dari sisi Wadek 1-nya tinggal masalah akademik, nilainya, konversi dan lain-lain seperti itu. Jadi kita ada kerjasama. Nah, saya memang lebih mendorong lewat BEM, Himaju, Himapro dan lain-lain dan UKM yang lain untuk mensosialisasikan MBKM ini. Nah,
Nah, salah satu strategi yang saya lakukan itu untuk mendorong MBKM lebih berjalan cepat di Fakultas Ekonomi itu misalnya gini. Kalau ada mahasiswa, misalnya contohnya mahasiswa nanya, Pak, ada beasiswa nggak? Atau ada bantuan studi nggak? Nah, untuk saya, gitu. Saya bilang, saya jujur aja, untuk saat ini mungkin belum ada. Tapi kalau kamu mau ada bantuan studi, ikut saja kegiatan MBKM. Kan kegiatan MBKM yang Kampus Merdeka ya, yang dari pemerintah lakukan itu kan dibiayai penuh oleh negara, dari UKT-nya, dari biaya hidup dan lain-lain. Itu saya mendorongnya di situ. Kamu ikutan itu aja. Kalau lolos kan nanti sama dengan bantuan studi. Nah, itu strategi awal yang saya lakukan supaya mereka termotivasi untuk ikut MBKM. Nah, dari situ mereka mudah-mudahan dari situ mereka akan jadi duta-duta MBKM di kampus saya. Kan kalau mereka udah merasakan positifnya, mereka kan akan mouth to mouth toh. Dari mulut ke mulut bahwa ikut saja program MBKM ini, pengalamannya bagus, dibiayai lagi dan segala macam. Termasuk lewat Himaju atau Ornawa atau UKM itu. Situ Pak. Ya, dari ini kan tadi ada, setahu saya ini kan ada 8 Pak ya, 8 program ya dari MBKM itu sendiri atau yang disebut dengan itu tadi ada kampus mengajar, kemudian juga di sana ada magang, pertukaran pelajar dan lain sebagainya. Dari 8 ini Pak yang sudah dicanangkan oleh Mendikbud ini, bagaimana kemudian Pak Nicholas mungkin khususnya di Fakultas Ekonomi, mungkin juga melihat di Universitas Negeri Manado secara umum menyikapi 8 hal ini Pak? Oke, nah ini yang jadi problem besar juga buat kita saya gitu. Apakah bisa 88 yang diimplementasikan semua? Gitu. Karena ada beberapa juga yang kayaknya masih perlu penyesuaian lebih. Nah, karena memang saya harus akui yang di Fakultas Ekonomi itu baru berjalan misalnya kegiatan KKN Merdeka Belajar. Ya, itu semacam identik dengan program membangun desa. Terus juga yang kampus mengajar sendiri, pertukaran Merdeka Belajar, mahasiswa Merdeka. Ya, baru memang saya akui baru 3 itu yang khususnya dijalani oleh yang lain misalnya studi independen dan apa itu belum terlaksana dengan baik. Nah, mungkin kedepannya kita akan dorong karena secara jujur masih perlu adaptasi kan dengan kegiatan yang lain. Karena memang yang itu saya sudah sebutkan tadi, kalau pertukaran mahasiswa Merdeka itu kan sudah pernah sebelumnya di Permata Sakti, jadi udah biasa lah kan. Iya, sudah ada pengalaman Pak ya. Ya, kampus mengajar itu kan kami sudah biasa dengan program PPL kami. Gitu. Kalau magang juga sudah terbiasa dengan program magang kami. Jadi mungkin yang studi independen, yang riset. Nah, kalau yang riset itu kami sebenarnya sudah lakukan, riset bersama itu sudah lakukan. Jadi setiap ada dosen ada riset dari Lembaga Pengabdian dan Penelitian Masyarakat Universitas Negeri Manado atau LPPM Unima itu sudah mewajibkan harus berkolaborasi dengan mahasiswa. Jadi sebenarnya sudah dijalankan. Seperti itu aja sih, cuma memang belum terimplementasi dengan baik. Itu tadi salah satu kesulitannya adalah mengkonversi. Ada beberapa universitas mungkin belum siap dengan kurikulumnya. Apa yang harus dikonversi? Kegiatan ini konversi dengan apa? Mungkin ada juga yang belum siap. Ya memang saya juga sempat mendengar juga dari rekan-rekan di perguruan tinggi yang lain itu juga persoalannya di masalah konversinya itu pada akhirnya. Ya, betul. Ya, 8 BKP itu juga menjadi polemik sendiri dalam implementasinya. Apakah ini cocok ini diterapkan di kampusnya karena juga mungkin iklimnya berbeda dan seterusnya. Tapi ngomong-ngomong mengenai MBKM itu sendiri Pak Nicholas ini melihat mungkin di Universitas Negeri Manado khususnya ini Pak ya. Ini bagaimana kemudian Sivitas Akademika merespon dari kebijakan itu Pak? Ya, Sivitas Akademi khususnya dosen-dosen di universitas kami atau di fakultas kami, lebih khusus di fakultas kami ya, itu pasti sangat mendukung keberadaan ini. Karena memang kalau menurut yang saya baca ya dari panduan Merdeka Belajar itu nanti fungsi dari dosen penasehat akademiknya sangat kuat sekali. Jadi memang
selain kami sosialisasi kegiatan ke mahasiswa, kami harus sosialisasi juga ke dosen-dosen, sehingga mereka nanti dosen-dosen penasihat akademik ini bisa mengarahkan mahasiswa-mahasiswa bimbingannya supaya boleh mengikuti program kampus merdeka yang cocok buat keinginannya mahasiswa itu sendiri. Nah, tapi secara garis besar memang masih perlu banyak sosialisasi, karena juga banyak dosen juga belum paham tentang PDKM. Ada juga yang belum paham. Tapi secara garis besar kampus kami siap, sivitasnya sudah siap menerima dan mendukung sepertinya kegiatan PDKM. Begitu. Oke, ini kan saya juga sempat mendengar juga ini Pak ya, ada yang mungkin selentingan ini di Jawa, khususnya di kampus-kampus Jawa ini, ketika kemudian program ini digulirkan, ada sebagian dari mahasiswa itu yang tanpa dia di komando gitu Pak, di apa istilahnya, kalau Jawanya itu di obi-obi gitu Pak ya. Itu dia sudah punya semangat itu Pak. Karena apa Pak? Salah satu katanya ini motivasinya, wah ini nanti kan ada fee-nya ini nanti, ini ada uangnya ini nanti yang sehingga kemudian ada yang berlomba-lomba ini Pak di daerah Jember ini, ada kemudian yang sampai seperti ikut program A, B, C tanpa kemudian melihat bagaimana kemudian ketika dikonversi apakah ini sudah disetujui apa belum, saking semangatnya gitu loh Pak. Tapi ada nilai itu tadi Pak, ada nilai yang katanya dapat fee tadi itu. Kalau di sana ini Pak, mungkin di Manado ini bagaimana ini Pak? Apakah juga sama ada kejadian seperti di Jawa ini? Bagaimana? Kalau di kampus saya, khususnya di Fakultas Ekonomi, justru dari kami Fakultas Ekonomi yang memotivasi mahasiswa. Yang seperti saya sudah sebutkan tadi, kalau ini bantuan studi belum ada, ya beasiswa juga mungkin masih kurang. Salah satu ada cara lain, kami dorong itu, ikut aja kampus merdeka ini. Nah, supaya kan kamu bisa dapat bayar UKT, fee dan segala macam. Itu justru kalau dari di fakultas kami cara dorongnya seperti itu, langkah awal. Nah, ini artinya untuk memperkenalkan mahasiswa aja dengan ada keberadaan kampus MBKM ini. Tapi intinya memang MBKM ini menurut pandangan seorang Bapak Nicholas ini adalah satu yang positif Pak ya, yang memang seharusnya atau sebaiknya memang mahasiswa ini juga terlibat di dalamnya gitu Pak ya. Ya, sangat positif kegiatan ini, dan justru kalau boleh kan targetnya 20% ya, kalau sesuai indikator kinerja utama itu 20% mahasiswa itu beraktivitas di luar kampusnya. Ya kalau boleh jangan 20, justru kalau boleh di atas itu, walaupun mungkin di fakultas kami belum bisa sampai target 20, tapi setidaknya trennya positif lah kampusnya seperti itu. Oke Pak Nicholas, ini kan tentu dalam tatanan teknis ini masih terjadi ini ya, penggodokan, masih terjadi dinamika yang terus berkembang sampai saat ini. Tapi dari apa yang baru saja kita perbincangkan Pak mengenai MBKM ini, apa yang bisa Anda sampaikan Pak terkait dengan MBKM ini kepada mahasiswa tidak hanya di Unima, barangkali juga kepada mahasiswa yang ada di seluruh tanah air barangkali Pak? Ya, bagi adik-adik mahasiswa yang baik yang ada di kampus saya atau mungkin yang ada yang lagi mendengar YouTube ini, mari kita ikut MBKM, kegiatan MBKM. Karena kegiatan ini lebih punya nilai positif untuk mengembangkan kompetensi adik-adik mahasiswa itu sendiri. Jadi ini kan diberikan kebebasan bagi adik-adik mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya masing-masing. Kalau dulu mungkin terbatas hanya di struktur mata kuliah itu terus dan hanya di prodinya itu terus, sekarang bisa terbuka pengalaman belajar di prodi lain, di kampus lain, di daerah-daerah lain yang tentu punya nilai lebih selain nilai A, B, C, nilai akademik. Pasti punya nilai lebih. Itu pengalaman itu nggak bisa dibeli. Nggak bisa dibeli pengalaman itu. Pengalaman itu harus dirasakan. Dengan adanya MBKM itu nilai pengalaman itu yang nanti bisa jadi nilai lebih
kan nanti ditulis di CV-nya kan, bisa ditulis di kurikulum kitanya kalau ketika dia mau melamar kerja, saya sudah pernah makan di sini, saya sudah pernah merasakan hidup di Jawa, misalnya dari Sulawesi Utara yang pernah hidup di Jawa karena program pertukaran mahasiswa merdeka dan seperti itu, yang pengalaman itu yang mereka nggak bisa rasakan di sini. Ya, jadi dengan program MBKM ini bisa memacu mahasiswa itu jangan cuma jago kandang, bisa membuktikan diri, oh saya ini ada, untuk bisa membuktikan diri di luar sana. Seperti itu ya, Mas Bedian. Iya, oke Pak, ini luar biasa. Dari memang dari mahasiswa ini dimanapun kalian berada, memang perlu kita ambil sisi-sisi positif dari ini. Barangkali ada satu pengalaman, bahkan mungkin lebih dari satu pengalaman yang itu bisa ditularkan nanti untuk generasi selanjutnya. Kira-kira seperti itu yang disampaikan Pak Nicholas tadi. Ngomong-ngomong Pak, mengenai Indonesia saat ini kan kita sudah baru saja kemarin, dan saat ini tentunya suasana kemerdekaan masih dirasakan, masih kita rasakan di bulan Agustus ini dengan tagline-nya Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Nah, dari kacamata Pak Nicholas sendiri ini melihat khususnya di daerah Sulawesi, barangkali mungkin bisa sedikit memotret di Indonesia, saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur ini Pak. Ngomong-ngomong, seperti apa sih Pak dinamika atau perkembangan pendidikan Pak yang ada di saudara-saudara kita di Indonesia Timur ini? Karena tentu ada sebagian kalangan itu yang mengatakan bahwa wah ini epicentrumnya ini masih di Jawa, dan sepertinya kalau sudah bisa ke Jawa ini sesuatu yang luar biasa, yang istimewa ini, katakanlah ada yang selonjokannya seperti itu. Nah, bagaimana Pak Nicholas ini melihat yang terjadi Pak di pendidikan di Indonesia? Ya, baik, memang secara jujur saya belum pegang data bagaimana sih sebenarnya potret pendidikan yang ada di Sulawesi Utara. Tetapi sejauh pengetahuan saya, Provinsi Sulawesi Utara itu adalah salah satu provinsi yang tingkat pendidikan 12 tahunnya berjalan dengan baik. Jadi dari SD sampai SMA itu sangat baik. Karena mungkin ada semacam budaya di masyarakat sini, mereka malu kalau anaknya lulusan SD, SMP. Jadi mereka akan berusaha sekuat tenaga, mereka bisa ya minimal sekali itu sampai di tingkat SMA. Seperti itu ya. Kemudian yang saya boleh sampaikan lagi, sebenarnya SDM yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Indonesia Timur, khususnya di bagian Sulawesi Utara itu nggak kalah dengan yang ada di Pulau Jawa. Ya mungkin Mas Firdian kenal dengan Mas Ridal, itu kan itu mahasiswa saya dulunya, saya gitu. Dia sukses untuk S1 di sana, mungkin S1 di kampus saya, S2 di Jember, kemudian lanjut lagi S3. Dia adalah salah satu contoh sukses daerah Sulawesi Utara yang menimba ilmu di Jawa. Kemudian sebenarnya yang kurang dari Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Utara, itu adalah akses teknologinya. Yang kacamata saya adalah akses teknologi. Contoh misalnya desa istri saya, itu desa di salah satu desa namanya Kecamatan Motoling, Desa Lalumpe, Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Selatan. Itu memang untuk mau nelpon internet itu susah. Internet susah. Jadi banyak itu bukan cuma terjadi di satu desa itu, banyak terjadi di desa-desa lain. Nah, itu terjadi, itu baru di Sulawesi Utara. Saya nggak tahu lagi itu bagaimana yang di Papua dan sekarang. Jadi mereka kalau mau sekolah pendidikan jarak jauh yang saat ini terjadi, nggak susah juga mereka untuk mendapatkan ilmu tersebut, karena mereka harus pergi ke satu tempat, mungkin ke balai desanya atau mungkin ke daerah yang sangat bagus untuk bisa melakukan pendidikan jarak jauh ini. Jadi misalnya ada salah satu pendapat yang saya lupa siapa dari salah satu tokoh pendidikan yang menyampaikan ke Pak Mas Nadiem bahwa ada risiko learning loss dari kehilangan pembelajaran salah satu generasi. Nah itu menurut saya juga sebenarnya salah satu yang dukung pendapat tersebut. Saya juga khawatir sebenarnya akan ada learning loss, karena ini
akses, contohnya salah satu akses teknologi informasi yang belum merata, belum merdeka signal lah ya, boleh saya sampaikan istilahnya. Iya. Belum merdeka signal di daerah Indonesia. Tapi kalau secara SDM-nya, saya rasa orang-orang Sulawesi Utara, Minahasa, mungkin daerah-daerah Indonesia Timur lainnya nggak kalah dengan yang di Jawa. Yang kalah itu mungkin adalah akses. Yang seperti Mas Firdian tadi masih epicentrumnya masih di Jawa. Itu yang membuat tampaknya pendidikan di Indonesia Timur masih kalah dari Sulawesi Utara, walaupun dari sisi inputnya, SDM-nya nggak ada yang kalah dari. Iya. Dan saya harus akui memang Pak bahwa secara SDM memang saya pikir tidak ada ketimpangan ya, kualitas SDM. Karena kemarin juga ada informasi juga, ada berita juga, ada pemuda dari Papua yang juga pernah juara Olimpiade tingkat nasional, dan juga mungkin di daerah-daerah Indonesia belahan timur yang lainnya. Tapi kemudian yang menjadi problematika yang tadi disampaikan oleh akses ini, saya kebetulan teringat ada teman nih Pak, ini salah satu guru dulunya di Kepulauan Talaut Pak. Talaut itu kan berarti utara Pak ya, utaranya Sulawesi ya? Atau pulau. Iya. Itu juga pernah di sana, bagaimana motivasinya sebetulnya tinggi, tapi ketika kemudian akses infrastruktur terkait hal teknologi dan akses untuk sampai kepada yang ingin dicari itu dari ilmu tadi itu yang kemudian terbatas, akhirnya membuat ini akhirnya Pak terjadi kegelisahan dan malas akhirnya ketika itu tidak dapat diakses. Nah, jiwa-jiwa seperti ini Pak, kondisi atau kegelisahan semacam ini banyak tidak Pak dirasakan Pak? Ini saya dapat berita juga katanya di beberapa daerah di Maluku itu juga demikian katanya Pak. Atau jangan-jangan itu Pak yang mungkin menghambat ini tadi Pak, karena akses tadi itu menghambat kemajuan lah katakanlah dari saudara-saudara kita di sana. Iya, saya setuju itu Mas Firdian. Contoh yang di Talaut itu mungkin signal internetnya jadi daerah kotanya aja, tapi udah mulai masuk ke desa-desanya udah hilang. Jadi mungkin ada keinginan mereka belajar yang kuat, tapi aksesnya juga kurang seperti itu. Jadi memang kembali lagi ke pemerataan pembangunan sekarang. Pembangunan, Yang seperti Mas Firdian sampaikan, mungkin masih ke sentrumnya masih ke Jawa ya. Mungkin ya saya salah satu yang bersyukur juga pemerintah yang sekarang itu ya walaupun masih perlu banyak pembenahan, tapi udah mulailah melirik ke Indonesia Timur, walaupun masih harus effortnya lebih kuat lagi. Ngomong ini Pak, mengenai pemuda kita ini Pak, ini kan Anda juga backgroundnya di Wadek 3 ini juga bergaul dengan dunia pemuda ini Pak. Kalau Pak Nicholas ini perhatikan ini Pak, mahasiswa yang ada di sana di Sulawesi mungkin secara umumnya ya, atau khususnya di Manado ini. Kemudian Anda coba potret ketika pulang ke Jawa, mungkin studi di Jawa. Ini dari konteks ini Pak, mungkin motivasi ya atau semangat untuk berubah itu dari kacamata Anda bagaimana Pak melihat? Apakah ada perbedaan tidak dari semangat untuk berubah Pak? Artinya berubah menjadi lebih baik. Tidak ada perbedaan sama sekali. Kalau saya lihat pemuda-pemuda di sini, mereka juga sebenarnya ingin belajar, banyak belajar itu sebenarnya keinginannya sangat kuat. Mereka ingin punya berubah, jadi misalnya mereka ternyata yang setelah saya lihat di pengalaman sebagai Wadek 3 ini yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini, ternyata pemuda-pemuda mahasiswa kami gitu ya banyak yang kreatif juga gitu. Banyak kreatif, banyak yang mau belajar gitu, mau belajar autodidak itu banyak juga, nggak kalah dengan sana gitu. Ya sekali lagi balik lagi ya itu masalah aksesnya lagi. Ya. Oke Pak, dengan tagline saat ini Pak, di kemerdekaan kita yang ke-76 ini ya, 6 tahun usia Republik Indonesia itu berdiri, ini kan tagline-nya Indonesia tangguh, kemudian Indonesia tumbuh gitu Pak ya. Apa yang bisa Anda sampaikan Pak dari sini? Oke, tagline-nya Indonesia ulang tahun yang ke-76 ini
Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, ini apa ya, tagline-nya sebenarnya pada dasarnya sejujurnya itu menyentuh hati saya, karena memang apalagi saat ini Indonesia lagi mau bilang dia terpuruk, enggak juga lah, kalau menurut saya sih enggak terpuruk. Saya masih percaya diri Indonesia ini akan bangkit dari masalah pandemi ini, contohnya seperti itu. Saya percaya SDM di Indonesia itu nanti bisa menjadi SDM yang lebih tangguh. Ternyata banyak juga ternyata yang di AstraZeneca itu katanya vaksinnya ternyata orang Indonesia juga terlibat di situ. Nah, artinya tagline Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh ini memang, tapi saya berharapnya gini, tagline ini nggak cuma sampai di tagline, ini harus ada implementasinya. Nah, salah satu implementasi Indonesia tangguh itu yang mungkin tadi yang dicanangkan oleh Mas Menteri MBKM tadi itu harus juga saya harus tetap dijalankan, harus tetap dimotivasi sehingga memang akan mencetak SDM yang tangguh. Ya kalau SDM Indonesia udah tangguh, otomatis ya Indonesia akan bertumbuh dengan sendirinya, bangkit dari, memang suka tidak suka kita harus siap perubahan. Suka tidak suka kita harus sikap perubahan. Yang perubahan itu kadang-kadang ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Tapi suka tidak suka kita harus mau menerima perubahan. Ya. Dan perubahan, kadang itu perubahan itu bisa sangat drastis seperti itu. Kan ya mungkin ini semacam anekdot aja ya Mas. Di 2018, 2019, pokoknya tahun-tahun masih apa ya istilahnya belum new normal itu kan, kalau upacara ya ini saya jadi lucu-lucuan saya di media sosial saya, di Facebook saya. Jadi 2019, 2018 dan sebagainya, kalau kita upacara hormat bendera itu kan harus di lapangan. Iya, betul. Sekarang kan hormat bendera sudah di depan televisi, di depan YouTube ya, dan itu menjadi tapi itu nggak aneh kalau sekarang. Tapi yang 2019-2018 ya itu pasti lihatnya aneh, orang gila ini hormat-hormat di depan televisi. Tapi itu yang terjadi. Tapi itu yang terjadi saat ini, dan itu adalah hanya segelintir contoh kecil saja bahwa tentang perubahan dunia ini, perubahan. Kita harus mau, suka tidak suka harus mau terima perubahan itu dan beradaptasi dengan perubahan, sehingga ini tagline Indonesia tangguh itu tidak hanya cukup menjadi tagline saja, tapi sudah bisa terimplementasi dengan baik saat ini ataupun di masa mendatang. Begitu sih mungkin. Oke. Pak Nicholas ini luar biasa. Ini saya juga jadi ingat juga kemarin ini sempat yang mendapatkan medali emas di Olimpiade itu kan, kalau tidak salah juga dari Sulawesi Pak ya, Sulawesi Tenggara. Ya, betul. Bahkan dari Sulawesi Utara juga ya Pak ya. Grecia Poli itu dari Sulawesi Utara. Nah, Sulawesi Utara. Yang Aprilia itu kalau nggak salah pasangannya itu Kendari, kalau nggak salah itu Sulawesi Tenggara kalau nggak salah itu. Ya artinya dari teman-teman dari Sulawesi gitu. Ya betul. Nah, ini kan tidak melihat dari hal seperti ini bahwa memang saya sepakat dari bahwa secara SDM ini tidak ada perbedaan, kualitasnya sudah sama. Hanya saja mungkin akses yang pada akhirnya ketika ikut pelatnas barangkali, kalau atlet itu harus ke Jakarta barangkali, dan seterusnya lah. Ketika mungkin kita berbicara generasi muda, tidak kurang Indonesia ini regenerasi mudanya untuk bisa membangun katakanlah Indonesia emas bagaimana harapan kita semua tahun 2045 nantinya. Dan sepertinya dengan tagline Indonesia tangguh dan tumbuh ini juga relevan, tapi seperti yang dikatakan oleh Anda tadi, ya sebaiknya memang implementasi yang harus lebih ditekankan ini, sehingga tagline ini menjadi hidup kan, seperti itu ya Pak. Nah Pak Nicholas, ini apa kemudian yang menjadi pesan barangkali dari Anda, mungkin mewakili juga rekan-rekan akademisi di sana terkait dengan akses ini, mungkin ada yang bisa disampaikan mungkin juga kepada pemangku kebijakan ini barangkali ini Pak. Apa yang bisa Anda sampaikan di sini Pak terkait dengan hal itu? Ya, terima kasih. Ini mungkin nanti lorong edukasi bisa menyampaikan pesan saya bahwa sesegera mungkin lah itu
Salah satu contohnya akses internet itu diratakan. Ya. Kalau memang kita mau berharap pendidikan jarak jauh terus bisa dilaksanakan, ya kita harus segera mungkin merdeka signal. Merdeka signal itu sesegera mungkin lah itu pembangunan. Jadi kan pembangunan infrastruktur itu kan bukan dulu jalan, bukan harus jalan, bukan jalan tol. Ya, itu mungkin sudah mulai terpikirkan infrastruktur kayak teknologi dan informasi itu. Jaringan, bangun jaringan itu harus diperhatikan supaya ini akses informasi kan kalau orang bilang ya kalau di dalam kompetensi ilmu saya ya bahwa siapa yang memegang data, siapa yang memegang informasi itu yang penguasa dunia saat ini gitu. Jadi bagaimana kita mau menguasai informasi dan teknologi kalau itu akses teknologinya juga nggak merata. Iya, gitu. betul. Jadi nanti kasihan juga yang orang-orang dari yang seperti Mas Firdian sampaikan tadi di Tanggulandang, di Talaut misalnya, yang punya motivasi tinggi tapi akhirnya mereka harus mengurungkan niatnya untuk bertumbuh karena nggak punya akses tersebut. Jadi mungkin nanti Lorong Edukasi bisa lebih menyuarakan hal ini supaya segera mungkin lah kita merdeka signal. Yes. Betul, ini merdeka sinyal ini menjadi tagline baru lagi ini dan menjadi secercah ini harapan dari tentunya Pak Nicholas dan juga mungkin akademisi yang ada di sana dan sekaligus kita semua bahwasanya memang Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh ini memang tagline yang cukup menyentuh tapi juga perlu adanya implementasi yang nyata khususnya tidak hanya merdeka dalam konteks mungkin ekonomi ya itu yang penting juga tapi ada sisi lain bagaimana akses itu harus ada pemerataan ya harus ada pemerataan akses sehingga nanti ekonominya juga akan terkejar dengan itu. Terakhir Pak Nicholas untuk menutup perbincangan kita pada siang hari ini yang luar biasa ini apa yang bisa Anda sampaikan kepada generasi muda kita? Motivasi apa yang bisa mungkin Anda tularkan barangkali ini menjadi penyemangat Pak paling tidak di Indonesia hari kemerdekaan ini ada sesuatu yang bisa diambil dari perbincangan kita Pak. Ya baik pesan saya buat masyarakat Indonesia khususnya pemuda-pemuda Indonesia lebih khusus yang ada di Sulawesi Utara mungkin kita masih terbatas ya akses dan segala macam mungkin tapi jangan menyerah karena harapan itu selalu ada apalagi kita semua adalah orang-orang beriman yang bisa sambil berdoa dan sambil berusaha dan saya yakin di tengah kesulitan teman-teman adik-adik mahasiswa ataupun pemuda dan pemudi yang ada di daerah-daerah mungkin yang lebih di daerah-daerah 3T gitu misalnya akan terbuka keinginan belajarnya dengan adanya yang penting kita jangan menyerah dulu lah saya yakin kalian bisa ya seperti itu aja videonya. Oke, terima kasih Pak Nicholas Fajar Wulianingrat atas kehadirannya ini bisa berbincang-bincang berbagi inspirasi bersama Lorong Edukasi. Nanti kita akan bertemu lagi mungkin Pak di lain kesempatan di momen kesempatan mungkin ada pembahasan-pembahasan yang bisa lebih menarik lagi di kemudian hari. Salam sehat untuk Pak Nicholas yang ada di Salam sehat, salam tangguh. Manado, salam tangguh. Oke, dan merdeka sinyal ya Pak. Ya merdeka sinyal betul. Oke, baik. Terima kasih atas apresiasinya pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk juga mendukung channel Lorong Edukasi dan juga Sahabat Rumah Inspirasi. Sampai jumpa di podcast inspiratif selanjutnya.